Sekarang kita akan diskusi ya, kita pelajari tentang komponen-komponen yang ada di sistem otomasi industri. Tapi sementara kita batasi dulu di sistem kendali yang level dasar. Ya nanti aplikasinya di otomasi industri. Ada 3 bagian. Yang pertama ada input. Input ini ada push button, ada limit switch, ada photoelectric sensor, ada proximity sensor, dan ada rotary encoder. Contoh-contohnya. Kemudian ada kontrolnya. Di otomasi itu di level dasar sebagian besar masih menggunakan logic. Maksudnya dia akan mengolah kombinasi dari misalnya kalau push button ini ditekan, tombol ini ditekan, apa yang harus dilakukan. Kalau sensor ini mendeteksi sesuatu, apa yang harus dilakukan. Itu namanya control logic. Control logic ini paling mendasar adalah menggunakan relay. Nanti akan kita pelajari apa itu relay, bagaimana relay bekerja. Kemudian selain relay ada timer, ada counter, ada juga temperatur control, dan programmable logic atau PLC. Fungsi dari logic ini nanti yang akan mengendalikan output-output kita. Ada output yang sifatnya hanya sinyal atau memberikan kode saja, misalkan lampu. Ada output yang dia bisa menggerakkan sesuatu, melakukan actuation. Kita sebutnya dengan aktuator, yaitu motor, pneumatik, dan lain-lainnya. Ada juga output yang dia tidak memberi sinyal, tapi nggak menggerakkan. Contohnya heater. Heater ini fungsinya adalah memanipulasi salah satu output yang sifatnya memanipulasi material. Air yang tadinya dingin jadi panas. Gitu. Atau komponen yang tadinya suhunya sekian dinaikin. Fungsinya heater. Ini adalah perangkat input untuk operation switch atau saklar atau switch yang dioperasikan oleh manusia, baik itu operator atau teknisi gitu. Dengan cara ada yang ditekan, ada yang diputar, ada yang switch ini berupa semacam kayak pedal gitu, dioperasikannya pakai kaki. Nah, switch ini punya 2 jenis kontak atau 2 jenis saklar. Yang pertama adalah saklar NO, normally open. Artinya dalam kondisi normal dia terbuka seperti ini. Kalau dia ditekan ke kanan, nanti switch ini jadi terhubung. Sama kayak kita nyalain lampu gitu ya. Kalau dipencet nyambung. Saklar yang kedua adalah saklar NC atau normally close. Normalnya atau kondisi sebelum dioperasikan dia tertutup. Kalau ditekan dia akan terbuka. Nah, ini fungsinya untuk memutuskan sinyal, yang awal tadi fungsinya untuk menyambungkan sinyal. Ada beberapa switch atau saklar yang punya dua-duanya, seperti ini. Yang saya ambil contohnya, dia punya dua-duanya. Jadi dalam satu tombol ada yang NO, ada yang NC juga. Secara prinsip kerja, operational switch atau saklar operasi ini ada 2 jenis. Ada yang momentary. Momentary ini dia punya spring atau pegas. Kalau yang merah ini saya tekan, maka yang tadinya kebuka jadi nyambung, yang tadinya nyambung jadi putus. Tapi kalau saya lepas, dia akan kembali ke posisi semula. Ini namanya momentary contact. Tapi ada juga yang alternate atau maintain contact. Misalkan saya tekan, klik gitu, yang tadinya open jadi close, yang tadinya close jadi open. Ketika tangan saya angkat, nggak saya tekan lagi, dia maintain, mempertahankan kondisi itu. Jadi tetap nyambung, yang tadinya putus tetap nyambung, yang tadinya nyambung tetap putus. Saya klik berikutnya, yang kedua, baru dia lepas. Saklar lampu di rumah kita termasuk yang mana? Yang momentary atau yang alternate? Yang alternate bukan, Pak? Alternate, Pak. Ya, yang alternate. Karena nyalain, diklik gitu ya. Kalau matiin, dipencet lagi baru kembali ke posisi semula kan. Itu namanya alternate. Kalau
tombol di lift. Kita mau naik ke lantai berapa gitu. Tombolnya kita pencet kan. Itu yang alternate atau yang momentary? Momentary ya. Karena kan kita mencet cuma sekali aja. Sekali udah masuk informasinya ke lantai 1. Nggak perlu kita pencet lagi buat melepaskan tombol itu ke kondisi semula. Itu namanya tombol momentary. Nah, nanti di programming PLC atau pada saat kita memprogram touchscreen panel, dua prinsip ini masih akan kita pakai. Kita mau pakai saklar yang momentary atau pakai saklar yang alternate.